boleh ngeluh nggak sih? Jujur, gue punya pengalaman yang ngeselin banget. Kalau diinget-inget mah, gue sampai sekarang masih suka gregetan sendiri. Kayak sayang aja kisah cinta gue berakhir karena gitu dah. Ini cerita sekitaran 2011-2012an. Kalau nggak salah, waktu gue SMA kelas 1. Sorry ya kalau cerita ini isinya gue marah-marah. Dengerin deh lu, dulu pada juga bakalan marah dah. Kenalan dulu kali ya. Nama gue Boim. Ini bukan Bobo imut ya. Meskipun fix kalau gue tidur sih imut. Hehehe. Seberapa imut sih aku? FYI, gue tuh anaknya gampang berbaur. Makanya gue bisa diterima di tongkrongan gue. Temen gue ada banyak. Yang pasti, mostly di tongkrongan gue jelas cowok semua. Tapi nggak ada pelangi-pelangian. Waktu itu gue satu-satunya yang baru punya cewek. Sisanya pada jomblo. Nah, biar ada gambaran nih, circle tongkrongan gua ada yang namanya Randi, Gilang, sisanya anggap aja NPC ya. Kalau gue ceritain kagak kelar-kelar ntar. Gilang tuh aslinya kagak gaul. Tapi apa yang gue pakai, gue suka, dia bakal ngikutin suka tuh. Bisa dibilang gue nge-influence dia lah. Nah, kalau Randi ya gak jauh beda lah. Aslinya dia bocah racing kagak jelas, yang jamet abis dah. Tapi semenjak setongkrongan sama gua, dia jadi salah satu sohib gua yang paling deket. Apa-apa curhatnya ke dia, termasuk soal curhat cewek gua yang baru ini. Jadi gua pengen cerita nih tentang cewek gua yang super ekstrovert. Namanya Rina. Ya lo tau lah, cewek ekstrovert tuh rame, asik, gak pernah diem. Selalu ada aja yang diomongin. Dan gua gak bakal munafik. Itu salah satu hal yang bikin gue jatuh cinta sama dia. That's my girl. Tapi ada satu sisi yang bikin gue agak gimana gitu sama dia. Cewek ekstrovert kayak Rina ini gampang banget dikibulin bro. Serius dah. Apalagi kalau dia udah ketemu sama orang baru. Konteksnya tuh dia kayak gak bisa bedain mana niat baik, mana niat jahat. Apalagi dari seorang cowok. Ini kan bahaya, Neng. Bagi dia, kalau cowok baik mah ya murni baik aja. Padahal yang namanya cowok baik mah jelas ada maunya, bro. Ya kali gratisan. Gua sebagai cowok jelas tahu perangai dan maksud cowok baik ke cewek itu apa. Nah, semua bermula saat gue kenalin dia di tongkrongan gue. By the way, tongkrongan gue itu di tempat rental PS. Kenapa kita suka di sini? Ya, karena kalau capek sekolah, bawaannya mampir ke rental PS dulu. Ini rental PS2 ya, bro. Puncak konsol terbaik ya jelas era PS2. Back to the stories, lur. Pertama kali gue bawa Rina ke rental PS, anak-anak langsung pada heboh. Mereka sih emang pada ramah, seru, tapi kadang berlebihan. Rina seneng banget bisa kenal sama mereka. Dia langsung nyambung ngobrol sama semuanya. Gue sih seneng lihat dia bisa cepet akrab. Tapi ya lo tau lah gue jadi rada was-was woi. Masalahnya gue tahu ada salah satu temen gue, si Randi, yang kayaknya punya maksud tertentu ke si Rina. Gue perhatiin cara dia ngomong ke Rina, cara dia lihat Rina. Gue gak suka bro. Tapi Rina nganggep semuanya biasa aja. Dia bilang, si Randi mah baik kok, gak ada apa-apa. Gue udah coba kasih tahu Rina buat lebih hati-hati. Tapi ya lo tau lah, cewek ekstrovert. Dia bilang gue lebay. Ya gue tahan diri aja, berusaha percaya sama si Rina. Kalau gue kekang, kesannya gue cowok overprotective. Padahal, sudahlah. Saat itu gue berharap cewek gue sadar dengan sendirinya. Gue inget banget, pernah suatu waktu gue lagi berantem sama Rina. So, gue gak ketemu sama dia ada sekitar 2 mingguan. Dan dia juga gak ke tempat nongkrong gue. Terus apesnya lagi, entah kenapa HP gue rusak. Entah kesambet ide tolol dari mana, gua sok ngide numpang SMS-an sama Rina pakai HP-nya si Randi. Ya, yang penting biar ada komunikasi. Awalnya sih biasa aja. Sampai suatu waktu Rina datang ke rumah gua, marah-marah. Katanya dia nggak terima kalau gue putusin sepihak. Lah terus gue mikir, putus sepihak? Kapan gue mutusin Rina? Rina jelasin ke gua, katanya di SMS ngeselin, minta putus mulu. Dari situ gue tahu siapa biang keroknya. Si Randi Gue coba jelasin ke Rina, itu bukan gua, bukan ketikan SMS gua. Itu pasti ulahnya si Randi. Tapi begonya cewek gua nggak percaya, dan dia lebih percaya Randi. Di situ gua nggak habis thinking.
Bisa sebegitunya cewek kalau polos. Apa kelewat? Emosi. Setelah drama itu, pasang surut hubungan gue sama si Rina. Dan part terngeselinnya adalah gue udah coba labrak Randi, tapi dia nggak mau ngaku. Padahal dia udah gue anggap sohib sendiri. Gue jadi males nongkrong sama mereka. Tapi si Rina malah ke tongkrongan gue mulu. Bayangin cuy, gimana puyengnya gue. Seolah-olah kehadiran gue cuma pelengkap doang. Ketika gue udah membaik sama si Rina, tiba-tiba dia chat gue di SMS. Im, kalau gue nemenin si Benny nonton bioskop, boleh nggak? Wait. Benny? FYI, gue tuh kenal Benny. Dia satu SMA sama gue, tapi bukan teman sekelas. Sekedar kenal aja. Dan gue tahu dia playboy yang sorry to say ya, mukanya aja kurang. Tapi bentar deh, kenapa mendadak ada Benny di sini? Si Rina kenal dari mana? So, sebenarnya Benny tuh nongkrong juga di tempat gua, sama-sama di rental PS. Gue cuma nggak nyangka ternyata ada pemain lain yang berusaha rebut Rina dari gua. So, back to the topic. Lu tahu kan respon gua apa? Jelas nggak gua bolehin lah, karena ya aneh aja. Cowoknya Rina kan gua, masa yang jalanin si Benny sih? Singkat cerita, Rina ngambek ke gua karena nggak gue izinin. Bermodalkan info dari Rina, gue coba labrak si Benny. Gue tanyain, kenapa lu chat cewek gue? Kenapa lu ajak jalan cewek gue? Lu tahu nggak apa responnya? Dengan santainya dia bilang gini, lah kan gue kenalnya Rina, gue nggak kenal sama lu. Hah? Make sense nggak sih jawabannya? Gak banget. Dia kenal Rina karena gue bawa dia ke tongkrongan ini. Dan dia seenggaknya ya harus kenal gue lah. Kan satu SMA, satu tongkrongan juga. Kocak. Hari demi hari gue makin ngerasa Rina ini nggak bisa tahu maksud berbaik hatinya cowok-cowok. Dan parahnya ya mereka sering main bareng, pergi bareng, seru-seruan bareng tanpa gua sekalipun. Bahkan ada satu temen ceweknya Rina, sebut aja namanya Anggrek. Kalau mawar berduri ya. Apa sih nggak jelas? Yo fokus. Nah, si Anggrek ini kadang suka laporan ke gua. Rina curhat apa aja ke dia. Dari info yang gua dapet, Rina ngerasa gua terlalu porno. Parno. Dia ngerasa temen tongkrongan gua murni pengen sahabatan aja sama dia. Terus ketika si Anggrek berusaha nyadarin Rina, si Anggrek malah kena semprot. Katanya, woman kok nggak support woman. Jah, denial si Rina. Dari sini gua sadar, ada yang nggak beres sama si Rina. Seolah-olah perasaan peduli dan cinta gua ke dia justru ada di posisi bawah. Yang di atasnya, ya kesenangannya aja berteman sama cowok-cowok. Yang jadi masalah kan kalau ada cewek ngerespon baik ajakan cowok, si cowok bisa kegeeran. Nah, ini kejadian nih. Temen-temen gua itu kegeeran semua. Seolah-olah Rina itu sayang sama mereka. Udah kacau. Puncak hubungan gue itu saat Rina diteror SMS dari nomor-nomor nggak dikenal. Isinya selalu tentang ajakan buat mutusin gue lah, ngomporin kalau gue itu selingkuh lah. Di sini seolah-olah gue yang salah. Dan singkat cerita, gue mutusin dia karena gue udah nggak kuat jalanin hubungan yang bikin gue nggak nyaman. Setelah gue putus, Rina jadian sama teman gue. Bukan Randi, bukan Gilang, apalagi Benny. Ini Rina jadian sama temen tongkrongan gue yang lain. Ya anggap aja NPC lah. Malas lah gue nyeritainnya. Setelah beberapa tahun gue putus, gue beneran lost contact sama Rina. Gue juga kuliah di luar kota. Terus waktu itu bulan puasa, gue ngide buat ngajakin Rina main bukber di luar. Dan lo tahu apa? Dia nolak. Katanya si Gilang udah ngajakin duluan. Terus gue kayak, what? Gilang? Dari situ gue sadar, hampir semua, enggak hampir, semua temen gue di tongkrongan yang gue kenal itu berusaha ngambil hati si Rina dan ngajakin dia jalan. Kayak nggak nyangka aja. Ternyata gue tinggalin pun dia nggak berubah. Masih terlalu polos ke cowok yang punya niat lebih, niat buat memiliki. Jadi pelajaran yang gue dapet, lo harus tetap punya insting dan jangan ragu buat ngasih tahu pasangan lo kalau ada yang nggak bener. Cewek ekstrovert mungkin gampang akrab sana sini, tapi selama lo masih ada buat jaga dan ingetin, semuanya mungkin bisa diredam. Tapi kalau kasusnya kayak gue, ya sorry nih, terima aja kalau dia bukan yang terbaik buat lo. So, gimana perasaannya? Emosi? Kesel? Ya itulah cerita masa lalu gue. Sama coy, gue juga kesel. Dah lah, pengen ngamuk. Bye-bye.